Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Dusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung yang mana memiliki kebiasaan atau tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan. Lokasi kampung tersebut berada di pedalaman hutan, yang mana apabila kita ke sana kita harus menempuhnya dengan berjalan kaki, yang mana kita harus menaiki gunung dan menuruni gunung, bahkan kita akan melintasi sungai. Bagi kalian para penonton video ini yang masih jombloan, bujang lapuk, perjaka tua, maupun duda tersakiti, bahkan suami orang, apabila kalian ingin mendatangi kampung yang memiliki tradisi atau kebiasaan bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan ini, ya monggo-monggo saja. Para penghuni kampung dengan sukarela menerima kalian dengan tangan terbuka, apalagi kalau kalian berkeinginan menanam saham anak di penghuni kampung yang akan kita kunjungi ini, karena penghuni kampung ini senang tiasa ingin memiliki keturunan atau momongan. Lokasi kampung yang akan kita kunjungi ini memang sangat jauh dari pemukiman penduduk dan sangat jauh dari pusat perbelanjaan atau pasar, pusat kesehatan atau puskesmas, bahkan pusat pendidikan atau sekolahan, karena jarak lokasi kampung ini dengan pusat keramaian kurang lebih sekitar 20 km dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Kebiasaan atau tradisi penghuni kampung yang mana tak mengenal istilah pernikahan tersebut memang memiliki alasan tersendiri, karena mereka menganggap pernikahan itu membutuhkan biaya yang cukup mahal, apalagi keadaan ekonomi mereka sangatlah lemah dan jauh dari infrastruktur pembangunan, apalagi instalasi listrik di kampung mereka tak ada. Belum lagi topografi kampung mereka berada di lereng pegunungan dan di pedalaman hutan, sehingga untuk menuju ke tempat pusat kesehatan atau puskesmas sangatlah jauh, dan kesehatan penghuni kampung memang sangat rentan sekali, terutama karena penyakit malaria, karena disebabkan oleh nyamuk-nyamuk yang berada di hutan ini. Sehingga setiap tahunnya jumlah populasi dari penghuni kampung semakin lama semakin berkurang. Maka dari itu para penghuni kampung memilih untuk tidak menjalani ikatan pernikahan di kampung mereka, agar supaya nantinya jumlah mereka semakin bertambah dan bisa bertahan hidup selama tahun-tahun ke depannya. Tak hanya itu saja, menurut informasi para ulama-ulama ataupun para pemuka agama membiarkan kegiatan atau aktivitas mereka yang mana memiliki kebiasaan atau tradisi bebas kelon tanpa ikatan jalinan pernikahan itu berada dan masih lestari hingga kini. Bahkan para pejabat-pejabat daerah dan perangkat-perangkat kampung pun membiarkan aktivitas mereka yang memiliki tradisi bebas kelon tersebut, dan mereka pun membiarkan di kampung tersebut tak mengenal hukum
agama, hukum negara, bahkan hukum budaya mengenai pernikahan. Sehingga hampir semua anak-anak penghuni kampung tak mengenal siapakah bapaknya ataukah siapa ibunya. Yang terpenting mereka bisa bertahan hidup di pedalaman hutan ini. Mungkin kalian yang mau menjadi bapak dari anak-anak penghuni kampung, ya monggo-monggo saja. Mungkin para penonton video ini tak percaya mengenai adanya kampung yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan ini. Namun nyatanya dan faktanya memang itu betul-betul ada ya, dan memang berada di pedalaman hutan. Jadi jarang ada orang yang tahu mengenai keberadaan kampung ini. Di kampung bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan ini, kalian bebas ngeloni siapapun asal kalian kuat ya. Yang terpenting kalian bisa memilih, baik itu yang masih perawan, janda maupun istri orang. Yang jelas kalian harus bisa memberi keturunan kepada mereka. Mengingat di kampung ini berada di area pedalaman hutan dan pegunungan, tentu saja suhu udara di lokasi kampung ini sangatlah dingin sekali, terutama saat malam hingga dini hari, sehingga membuat para penghuni kampung membutuhkan kehangatan. Maka dari itu, kalian setiap malamnya boleh bergonta-ganti pasangan atau bergonta-ganti rumah, yang mana kalian harus memenuhi keinginan para penghuni kampung, dan yang terpenting dan terutama harus memiliki keturunan. Nah, setelah perjalanan yang jauh serta melelahkan dengan jalan kaki berkilo-kilometer, akhirnya kita sudah sampai di seputaran kampung yang memiliki kebiasaan dan tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan. Dan di hadapan kita itu tanpa ada rumah penghuni kampung. Namun entah belum melihat aktivitas mereka, kemungkinan mereka sedang mencari makanan di dalam hutan. Lokasi kampung ini memang tak ada di dalam peta ataupun tertulis di dalam Google Map, sehingga keberadaan kampung ini memang betul-betul tersembunyi dan terisolir dari kehidupan penghuni kampung yang lainnya. Namun nyatanya di sini ada pula kampung yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan. Mengenai syarat menjadi bagian dari para penghuni kampung ini cukuplah mudah sekali. Kalian tak perlu ganteng dan tak perlu kaya, yang terpenting kalian kuat ya. Dan yang terpenting pula kalian bisa mencukupi kebutuhan makan bagi para penghuni kampung, sehingga kalian boleh mengeloni para penghuni kampung setiap saat dan kapanpun. Menurut informasi, rumah-rumah penghuni kampung yang ada di sini kurang lebih sekitar 20 rumah, dan ada yang di bagian lereng pegunungan, ada pula yang berada di atas pegunungan. Dan umumnya para penghuni kampung memiliki rumah yang terbuat dari kayu, sehingga bangunan-bangunan permanen atau bangunan tembok di lokasi kampung ini tak ada sekali, karena lokasi kampung ini jauh dari pusat perbelanjaan atau pasar, sehingga para penghuni kampung tak bisa membeli bahan-bahan
Nah, seperti di hadapan kalian ini, rumah-rumah penghuni kampung tampak sederhana sekali dan jauh dari kesan mewah. Namun nyatanya kalau kalian ingin menjadi bagian anggota dari penghuni kampung ini, pasti kalian betah karena kalian bisa mengeloni penghuni kampung satu persatu setiap malamnya. Mengenai aktivitas para penghuni kampung ini memang terlihat sepi sekali dan sunyi sekali karena kebanyakan mereka pergi berladang dan mencari kebutuhan makanan di dalam hutan. Jadi mereka balik di rumah-rumah mereka di saat senja hari atau malam hari. Meski berada di pedalaman hutan dan sangat jauh dari pusat keramaian, namun menurut informasi, para penghuni kampung ini terkenal akan kecantikannya yang ayu kinclong moblong-moblong, dan kecantikan mereka sangatlah alami tanpa bahan kimia, dan mereka pun kalau mandi pun di sungai yang masih jernih, jauh dari kontaminasi industri atau bahan kimia. Yakin kalian gak mau jadi penghuni kampung ini yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan, yang mana penghuninya terkenal akan kecantikannya yang ayu kinclong moblong-moblong. Kebiasaan tradisi penghuni kampung yang bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan ini memang sudah ada sejak lama sekali, bahkan jauh sebelum adanya perkampungan ini, dan mereka masih melestarikan hingga kini, mengingat lokasi keberadaan kampung ini yang jauh dari pusat kesehatan, pusat pendidikan ataupun pusat pasar ya. Hampir semua anak-anak penghuni kampung ini tak mengenal bangku sekolahan, sehingga mereka hanya terdidik untuk mencari makan baik di ladang maupun di dalam hutan. Yang terpenting mereka bisa bertahan hidup sendiri dan mandiri. Selanjutnya kita akan berjalan-jalan mengelilingi kampung yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa ikatan jalinan pernikahan ini. Siapa tahu nantinya kami diajak salah satu penghuni kampung ini, yang mana kami pun juga pengen bisa kelon sama penghuni kampung ini. Nah, di hadapan kita itu ternyata juga ada rumah-rumah penghuni kampung yang berada di atas pegunungan. Selain di bawah lereng dan dekat sungai, rumah-rumah penghuni kampung itu pun tersebar di seputaran kawasan lembah ini. Kami pun juga tak sabar pengen berjumpa dan bertemu dengan penghuni kampung ini, yang mana mata kami selalu tajam melihat rumah-rumah penghuni kampung. Siapa tahu kami bisa melihat salah satu penghuni kampung, sehingga nanti kami bisa menyamperin atau mendatangi penghuni kampung tersebut. Bagi kalian para penonton video ini yang sudah pernah datang ke lokasi kampung ini dan sudah pernah mencicipi penghuni kampung ini, silakan berbagi cerita pengalaman kalian agar nantinya para bujangan berjaga tua ataupun bujang lapuk duda tersakiti bisa mengikuti langkah-langkah kalian mendatangi kampung ini. Hampir seluruh peradaban di dunia ini selalu mendekati sumber mata air. Tak ubahnya para penghuni kampung ini, yang mana mereka mendirikan perkampungan ini mendekati sumber mata air, terutama sungai yang ada di hadapan kita itu.
dan aliran sungai ini sangatlah jernih sekali dan bening sekali, sehingga cocok untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya setiap pagi dan sore hari para penghuni kampung yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan, mereka bersama-sama mandi di sungai ini tanpa menggunakan sehelai benang pun, dan mereka kalau menggosokkan tubuh mereka hanya dengan batu-batuan yang ada di sungai ini. Jadi mereka tidak menggunakan sabun ataupun deterjen. Semoga nanti sore kita bisa melihat aktivitas kegiatan mereka saat mandi di sungai ini, yang mana mereka tanpa rasa malu-malu mereka mandi di sungai ini dengan penuh sukaria. Dan pasti kalian juga penasaran kan? Maka dari itu datanglah di kampung ini, yang mana memang sangat jauh dari pusat keramaian, dan jalan menuju ke kampung ini sekitar 20 km dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Melihat suasana kampung ini dari tadi seperti kampung mati, namun nyatanya dan faktanya kampung ini masih dihuni sama penghuninya, yang mana memang kalau siang hari mereka berada di ladang dan di area hutan sekitaran sini untuk mencari kebutuhan pokok atau mencari makanan sehari-hari. Kampung ini juga sangat dijauhi dan ditakuti sama abang-abang pelcit, abang-abang detail, mbak-mbak mekar, mbak-mbak syariah, ataupun mbak-mbak bina arta, karena lokasi kampung ini memang berada di pedalaman hutan dan jalan menuju ke kampung ini sangatlah sulit sekali dan medannya cukup berat ya. Bagi kalian-kalian yang menikmati hidup tenang jauh dari pusat keramaian atau hiruk-pikuk perkotaan, alangkah baiknya kalian membeli rumah atau membeli tanah di kampung ini, yang mana di sini memang suasana tenang sekali serta sepi sekali. Bahkan kalian setiap malamnya bebas mengeloni para penghuni kampung ini. Namun perlu kalian ingat, apabila kalian tinggal di kampung ini memang tak ada hiburan sama sekali, hanya ada suara-suara binatang-binatang dan serangga-serangga yang ada di seputaran hutan ini. Jadi hiburan yang lainnya tak ada sama sekali. Jadi kalau kalian sudah terbiasa dengan keramaian di kampung sebelum kalian tinggal di kampung ini, maka tentu saja kalian harus menguatkan iman kalian dan mental kalian, karena memang lokasi kampung ini memang tersembunyi dan sangat jauh dari keramaian. Selanjutnya mengenai kampung yang memiliki kebiasaan dan tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan ini, alangkah baiknya kita tanya-tanya dulu ya.